Shalom, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pembelajaranku hari ini, Jumat 7 Agustus tahun 2020. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan kalian berdoa, minta bimbingan kepada Tuhan Yesus, supaya kalian dapat belajar dengan baik. Lalu kalian siapkan buku paket tematik, buku tulis tematik, dan alat tulisnya. Siap ya untuk belajar hari ini? Belajar hari ini masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan makhluk hidup. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan antara lain ada 5 ya. Yang pertama, keturunan manusia atau yang disebut dengan gen. Yang kedua, olahraga. Nah, waktu olahraga yang baik tentu pada pagi hari. Lalu yang ketiga, istirahat. Nah, manusia itu memerlukan waktu istirahat 8 jam setiap harinya. Yang keempat, rekreasi. Yang kelima adalah makanan. Nah, pertumbuhan pada manusia ditandai dengan bertambah berat serta bertambah tinggi badan. Coba dulu kamu waktu dari bayi kecil sampai sekarang, pasti kalian bertambah berat dan tambah tinggi, bukan? Nah, berarti kalian juga mengalami pertumbuhan. Contoh seperti itu digambarkan ya, ada dari bayi, nanti akan bertumbuh menjadi balita, bertumbuh menjadi anak-anak, dan kemudian akan bertumbuh menjadi dewasa. Selanjutnya, makhluk hidup pasti mengalami perkembangan. Perkembangan adalah proses manusia menjadi dewasa. Setelah dewasa, perkembangan emosi dan pikiran manusia pasti akan terus berkembang. Contoh, Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Artinya, Edo mengalami perkembangan kekuatan tangan. Ayo mengamati. Coba kalian perhatikan gambar yang pertama. Itu ada bayi yang sedang digendong ibunya, ada anak yang belajar merangkak, dan ada anak yang belajar berjalan. Nah, perubahan yang dialami Udin adalah sejak bayi sampai saat ini tentu bertambah tinggi dan bertambah berat badan. Nah, contoh itu membuktikan bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Lalu lihat gambar yang kedua. Ada bayi yang sedang memegang botol minum, ada anak yang sudah besar sedang makan dan minum dengan gelas. Nah, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah ketika bayi, Udin kesulitan memegang botol susu. Namun, sekarang Udin sudah pintar atau mahir menggunakan sendok dan garpu saat makan. Nah, dari gambar tersebut dijelaskan bahwa makhluk hidup mengalami perkembangan. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah sekarang cari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini kamu di kelas 3. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tuamu untuk mendapatkan informasi bagaimana tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari lahir sampai saat ini. Terlebih dahulu nanti kalian tulis apa yang akan kamu tanyakan atau daftar pertanyaannya apa yang ingin kamu tanyakan kepada orang tuamu. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di buku tema 1 halaman 53. Nah, nanti tugas tersebut kalian ditulis di buku tulis tematik.
Nah, pasti nanti akan kalian kumpulkan setelah tema 1 selesai. Nah, dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup tentu membutuhkan makanan. Karena itu, makanan penting untuk kesehatan. Nah, makanan yang sehat itu dapat mengandung berbagai macam gizi. Yang pertama, ada karbohidrat. Karbohidrat biasanya terdapat pada makanan pokok. Contoh makanan pokok: nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Kalian sudah pernah merasakan semua? Apa belum ya? Selanjutnya, mengandung protein. Lihat gambarnya, lezat sekali bukan? Nah, anak-anak, protein terdiri atas 2 jenis. Yang pertama, ada protein hewani. Artinya, protein tersebut berasal dari hewan. Contoh, ikan, daging, susu, keju, dan telur. Yang kedua, protein nabati. Artinya, protein yang berasal dari tumbuhan. Contoh, tempe dan tahu. Wah, lezat semua ya. Berikutnya, mengandung vitamin. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Ayo, siapa di sini yang tidak suka sayur? Ada? Bagi anak-anak yang tidak suka sayur, sekarang wajib kalian harus banyak makan sayur karena ternyata di dalam sayur banyak terdapat vitamin. Contoh sayur-sayuran ada kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Buah-buahan contohnya ada jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu, dan masih banyak lainnya. Lalu, makanan bergizi banyak mengandung mineral. Mineral banyak terdapat pada susu. Contohnya bisa susu sapi dan susu kambing. Nah, anak-anak, dari kandungan gizi tersebut dapat kita kenal sebagai 4 sehat, 5 sempurna. Nah, tadi ada tugas yang pertama, sekarang ada tugas yang kedua. Lihat buku tema 1 halaman 72 sampai 73. Lalu kalian kerjakan di buku tulis tematik. Nah, kalian kerjakan ya. Tugas 1 dan 2 dikumpulkan setelah tema 1 selesai. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan dan Tuhan Yesus memberkati.